Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta didik SMP Yasda yang sedang dalam rangkaian MPLS pada tahun 2020-2021. Perkenalkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Sedikit kurikulum vitae saya, yaitu riwayat hidup atau riwayat daftar diri saya. Yang pertama yaitu nama saya, yaitu Salman Al-Farisi. Mungkin sebagian kalian sudah mengenal saya ketika saya menguji kalian di bacaan Quran kemarin di hari Senin. Oke, kemudian untuk posisi saya atau jabatan saya yaitu sebagai guru baca tulis Al-Quran di SMP Yasda. Dan untuk moto hidup yaitu sederhana dan qanaah. Mungkin ini sedikit biasa, namun di sisi lain sederhana dan bersifat qanaah itu merupakan perihal yang sangat sulit untuk dilakukan. Saya pribadi masih berproses untuk itu. Kemudian untuk tempat tanggal lahir saya yaitu Jakarta, 4 Agustus 1998. Oke, terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mengisi materi 9, yaitu dengan tema itu cara belajar di masa pandemik. Sebelumnya tentu kita perlu bersyukur, kita perlu merenungi, kita perlu semua ini jadikan pelajaran. Ya, dengan adanya pandemik ini tentu meningkatkan kreativitas, meningkatkan kesadaran kita juga, baik guru maupun seluruh peserta didik. Cara belajar di masa pandemik ini tentu banyak cara yang dilakukan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit bagaimana teknis, bagaimana cara kita untuk belajar di masa pandemik ini. Ya, oke, beranjak ke slide yang pertama, yaitu maksimalkan teknologi. Cara yang pertama, yang ampuh itu, yaitu kita wajib untuk memaksimalkan teknologi. Ya, terutama teknologi yang akan menjadi perantara atau jembatan kita ketika melakukan pembelajaran. Ya, baik melalui Google Meet, melalui Zoom, kemudian melalui Classroom, melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Ditambah lagi di era ini, tentu sebagai peserta didik, kita juga sebagai guru hindari gaptek atau tidak tahu seputar teknologi. Karena yang namanya teknologi di masa sekarang itu sangat-sangat penting. Ya, bahkan kita dapat memanfaatkannya untuk kemudahan kita juga ketika proses belajar dan mengajar. Ya, kemudian untuk yang kedua yaitu seputar belajar mandiri. Untuk belajar mandiri tentu di sini butuh yang namanya latihan. Seringkali seorang pelajar, peserta didik, ya bahkan saya sendiri mungkin, ya ketika melakukan suatu kewajiban, melakukannya di akhir-akhir. Nah, itu di sisi lain kurangnya kemandirian dalam belajar, kurangnya kesadaran dalam belajar. Tentu ketika kita mandiri, ya ini sifat mandiri ini akan memberikan kemudahan juga kepada kita. Contoh, ya ketika kita kurang memahami dalam sebuah pemahaman dalam pembelajaran, tentu kita bisa manfaatkan teknologi yang ada dengan membuka YouTube, dengan membuka Google seputar materi tersebut. Ya, sebenarnya di masa sekarang itu banyak kemudahan yang bisa kita ambil. Ya, namun seringkali kita lebih banyak mengeluhnya daripada kita mencari solusi yang ada. Ya, nah di sini ya sangat penting untuk belajar mandiri. Ya, untuk belajar mandiri karena dengan kesadaran, ketika seseorang sadar akan pentingnya ilmu, akan pentingnya belajar, tentu ini dapat membuka wawasan mereka, dapat memberikan peluang besar untuk kesuksesan dia di masa yang akan datang. Ya, oleh karenanya yuk kita tingkatkan kesadaran kita dalam belajar.
ya, terutama kemandirian kita juga, ya. Jangan selalu kita disuapi, ya. Jangan selalu kita disuapi karena seringkali kita masih proses disuapi, ya. Akan tapi kita ubah pola pikir kita dengan apa? Dengan kita yang siap capek. Maksudnya kita yang mempersiapkan nasinya, kita yang mempersiapkan piringnya, kita yang mempersiapkan sendoknya, kemudian kita makan sendiri. Ya, itu salah satu gambaran seseorang yang belajar mandiri. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu belajar dengan serius. Di masa pandemik ini, ya, besar kemungkinan pembelajaran itu melalui daring. Ya, baik mereka yang hidup di kantoran atau yang bekerja di kantoran maupun bagi para peserta didik. Ya, dengan kalimat PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau mungkin ada yang bilang BDR, belajar dari rumah dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya ini semua untuk menjaga diri kita, karena suatu aturan pasti ada landasan. Dibuat karena ada alasan lain. Tidak mungkin tanpa alasan. Ya, kemudian untuk belajar dengan serius ini, seringkali guru di saat-saat sekarang dan murid, ya, pembelajaran melalui daring, ya, atau melalui virtual. Nah, seringkali keseriusan ini suka tergoyah, suka terganggu, terutama dengan adanya notifikasi, atau mungkin adanya ajakan teman untuk bermain game dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan cobaan, merupakan gangguan yang berat. Nah, oleh karenanya ketika dimulai pembelajaran, ya, diharapkan peserta didik ini fokus, serius dengan pembelajaran yang ada. Bahkan sebaiknya interaktif antara si murid dengan si guru. Tanyakan apa yang murid tidak ketahui, ya. Tidak usah malu dan tidak usah takut, ya. Karena keseriusan ini penting dalam pembelajaran, ya. Agar kenapa, Kak? Agar lebih mudah kita dalam menangkap. Kemudian dengan serius dan dengan fokus, tentunya ini juga mempermudah kita, ya, untuk meningkatkan pemahaman yang ada. Nah, untuk bagian yang keempat yaitu dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sudah menjadi suatu kewajiban, ya, bagi kita sebagai umat muslim, ya. Sebagai umat muslim tentu ini merupakan kewajiban kita untuk mendekatkan diri pada Allah, ya, karena dengan dekatnya kita diri pada Allah tentu menjaga diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kepada kita dan mengabulkan apa-apa yang kita inginkan, ya. Dan terus dekatkan diri pada Allah, ya. Dengan adanya kondisi ini tetap bersyukur pastinya, dan tetap sabar dengan segala keadaannya, terutama mereka yang terkena imbasnya dengan adanya pandemik ini. Tentu ini bertujuan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah pelajaran untuk kita semua dengan adanya pandemik ini, ya. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu seputar hikmah, ya. Dari kakak pribadi, tetap kita mengikuti protokol yang disampaikan oleh bagian-bagian yang telah menyampaikan, ya, terutama Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, untuk menjaga jarak atau social distancing. Kemudian untuk seringkali untuk bercuci tangan setelah melakukan aktivitas, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Tentu ini banyak hikmah. Selain kita mengikuti protokol yang ada, hikmah lain yaitu membersihkan diri kita, karena sejatinya an-nazafatu minal iman, karena sejatinya kebersihan itu bagian dari iman. Salah satu bagian iman kita, salah satunya adalah kebersihan. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Dan hikmah yang lain yaitu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan seringnya kita di rumah, dan dapat mempererat tali silaturahmi kita bersama keluarga, baik ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya. Tentu dengan beradanya mereka di rumah semua, kita bisa lebih sering bertemu dengan mereka. Dan ini yang saya rasa menjadi hikmah terbesar, bisa berkumpulnya keluarga, yang mana berkumpulnya keluarga di waktu-waktu sebelum pandemi ini amat sangat sulit. Namun dengan adanya pandemi ini dapat mempersatukan
kecintaan yang jauh tersebut di dalam satu atap, di dalam satu rumah. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Sukses semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.